Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelasnya bisa dipimpin teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan absen satu-satu ya. Abi Ramadan, Hadir. Aris, Hadir. Abijar. Hadir. Oke, semuanya hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, sekarang buka buku LKS-nya di bab 4 halaman 136. Sudah ya? Oke, minggu lalu kan Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membaca di halaman 136. Jadi, kita hari ini tinggal melanjutkan untuk memahaminya ya. Oke, kita lanjut. Nanti Ibu akan menampilkan slide PPT yang lebih rinci dan Ibu akan menjelaskan ulang materi tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya untuk kalian. Di situ kita akan mempelajari tentang sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan munfarid. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar dengan sholat sunnah ya? Apa sih sholat sunnah itu? Ada yang tahu? Ya, oke, Ibu jelaskan lagi ya di sini. Sholat sunnah adalah sholat yang hukumnya sunnah apabila dilaksanakan mendapat pahala dan memberikan keutamaan khusus melebihi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah telah membangunkan untuknya rumah di surga. Nah, sholat sunnah itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara munfarid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri, dan sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, apa aja sih sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah istikharah. Dan apa aja sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah? Yaitu sholat sunnah idul fitri, sholat sunnah idul adha, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, dan sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah yang meminta hujan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tata cara dan apa itu sholat sunnah yang tadi dilakukan secara munfarid dan berjamaah. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu tadi bagiannya ada di sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu, atau kita sering menyebutnya sebagai sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2, ada sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad atau sangat yang ditekankan untuk dikerjakan, yaitu ada qobliyah subuh, zuhur, dan ba'diyah 2 rakaat zuhur, maghrib, isya. Dan ada ghairu muakkad, yaitu yang tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan, seperti qobliyah asar, maghrib, isya, dan ba'diyah 4 rakaat zuhur. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dilakukan ketika kita datang ke masjid setelah azan selesai dikumandangkan. Kita sholat tahiyatul masjid bisa 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Dan keutamaan yang melakukan sholat tahiyatul masjid yaitu siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kemudian ada sholat istikharah. Sholat istikharah ini sholat sunnah 2 rakaat ya. Waktunya ada 2 waktu yang bisa dikerjakan, yaitu yang malam hari itu setelah sholat isya sampai subuh, dan yang kedua di siang hari waktu duha, sholat zuhur sampai asar. Nah, dari sholat istikharah hal yang paling penting adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilanjutkan dengan doa kepada Allah. Dalam doanya menyebutkan pilihan yang harus dipilih agar mendapat pilihan yang terbaik. Dan kemudian ada sholat duha. Kita sering dengar ya sholat duha. Nah, sholat duha itu dilakukan pada saat naik kurang lebih 7 hasta, mulai dari terbitnya matahari atau sekitar pukul 7 pagi sampai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang.
keutamaan sholat duha itu selain sangat baik bagi jasmani dan rohani, sholat duha juga merupakan sholat sunnah untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini dilakukan ada 3 waktu ya. Yang pertama mulai dari setelah sholat isya pukul 10 atau sepertiga malam pertama. Yang kedua, sepertiga malam kedua itu dilakukan pada mulai dari pukul 10 hingga pukul 1. Dan yang ketiga yaitu sepertiga malam ketiga, kira-kira itu 1 jam sebelum memasuki waktu subuh. Nah, orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian ada sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih dan witir ini biasanya dilakukan secara berjamaah ya, di masjid atau musola terdekat. Nah, sholat tarawih ini adalah sholat yang dilakukan pada malam hari di bulan suci Ramadan. Idealnya dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan 1 kali salam. Dikerjakan sholat tarawih yaitu biasanya kita mengerjakan 8 atau 10 rakaat dengan setiap 2 rakaat diakhiri 1 kali salam. Dan kemudian sholat witir itu dilakukan sesudah sholat isya yang waktunya diperpanjang sampai datangnya waktu subuh. Nah, sholat witir dikerjakan setelah sholat tarawih yang dikerjakan 3 rakaat diakhiri 1 kali salam. Kemudian sholat idul fitri dan idul adha. Nah, sholat idul fitri ini kita ketahui bahwa sholat idul fitri ini dilakukan pada tanggal 1 Syawal dan sholat idul adha itu dilakukan pada 10 Zulhijjah. Secara teknis, sholat idul fitri dan idul adha memiliki persamaan, yang itu keduanya sama-sama memiliki hukum sunnah muakkad, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan rakaat pertama melakukan 7 takbir dan rakaat kedua dengan 5 takbir. Keduanya juga tidak didahului dengan azan dan iqomah dan disunahkan adanya khutbah sesudah dilaksanakannya sholat. Kemudian ada sholat kusuf dan khusuf. Nah, sholat kusuf ini yaitu sholat gerhana matahari dan khusuf itu gerhana bulan yang dilakukan saat terjadinya gerhana matahari atau bulan. Ya, lakukan sholatnya itu seperti sholat sunnah yang lainnya, 2 rakaat dan diakhiri 1 kali salam. Nah, waktu akhir melakukannya itu ketika gerhana matahari dan bulan itu telah kembali normal. Kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat sunnah muakkad 2 rakaat untuk meminta turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istisqa ini diisyaratkan ketika putusnya air hujan atau minimnya sumber air, semisal karena terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Nah, tata cara sholat istisqa ini mirip dengan sholat id, termasuk jumlah dan takbir dan adanya khutbah setelah sholat. Nah, kemudian ada sholat tasbih. Nih, sholat tasbih ini adalah sholat 4 rakaat yang sepanjang sholat tersebut seseorang mengucapkan kalimat tasbih sebanyak 300 kali. Sholat tasbih dapat dikerjakan pada siang dan malam hari atau malam hari. Sholat ini dianjurkan untuk dikerjakan paling tidak seumur hidup sekali. Kalian semua pernah melakukan sholat tasbih? Belum pernah ya? Kita semoga bisa melakukan sholat tasbih ya, paling tidak seumur hidup sekali. Oke, sampai situ Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana tata cara sholat-sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid dan sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Oke, minggu besok Ibu menugaskan, di situ Ibu akan bagi kelompok untuk kalian yang menghafalkan niat sholat sunnah secara munfarid dan niat sholat sunnah yang secara berjamaah. Oke, sampai sini kalian paham? Jika belum paham, ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah ya, semuanya paham. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.